Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan prosedur pendirian perusahaan, di mana dosen pengampunya adalah Dr. Diah Yudhistirarini MSI dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Nixon Zevanya Samosir 210810201193. Kedua adalah Aisyah Pertiwi Ramadhani 210810201208. Tiga Farel Pradipta Putra 210810201215. Dan yang keempat Andika Lintang Raja 210810201210. Dan yang kelima adalah Galis TAJ 210810201221. Pertama saya akan menjelaskan pengertian perusahaan. Menurut rumusan pasal 1 ayat B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dikemukakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat dua unsur pokok, yaitu yang pertama adalah bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Yang kedua adalah jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, itu perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan yang dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah tujuan pendirian perusahaan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tujuan perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan. Siapa saja tentu boleh mendirikan perusahaan, apalagi agar bisa mendapatkan keuntungan. Tujuan perusahaan didirikan ini pun sudah tercantum dalam undang-undang. Selain mendapat keuntungan, tujuan perusahaan didirikan dari kacamata sosial cukup beragam. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Perusahaan memang bisa dilakukan dengan perseorangan, tetapi praktiknya selalu membutuhkan pekerja. Dari sinilah kemudian tujuan perusahaan didirikan muncul dan memiliki peran memberikan imbalan. Tujuan perusahaan didirikan berkaitan juga dengan kebutuhan pasar. Perusahaan berdiri pasti dengan produksi, entah itu barang maupun jasa, ataupun yang diproduksi oleh perusahaan adalah bentuk pemenuhan kebutuhan pasar. Jadi tak semata-mata mencari keuntungan dan mendirikan lapangan pekerjaan. Perusahaan berdiri untuk produksi. Yang selanjutnya adalah bentuk kepemilikan bisnis dalam perusahaan. Badan perusahaan perseorangan. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan adalah relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang firma atau FA atau juga disebut dengan partnership. Suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Adapun jenis-jenis firma diantaranya: pertama, firma dagang. Firma ini bergerak di industri perdagangan dan berfokus pada kegiatan jual beli barang. Kedua, firma non-dagang atau juga disebut jasa. Firma ini bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian. Misalnya, firma hukum atau juga disebut kantor pengacara. Firma akuntansi disebut kantor akuntan publik. Ketiga, firma umum. Pada firma umum, semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Semua anggotanya bertanggung jawab pada operasional perusahaan tersebut dalam utang piutang. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasar atas asas kekeluargaan. UUD 1945 tentang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992. Oke, selanjutnya materinya yaitu fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Materi selanjutnya yaitu prosedur pendirian perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kedua, setiap pendiri perusahaan wajib mengambil bagian saham pada saat perusahaan didirikan. Ketiga, ketentuan yang dimaksud pada nomor 2 tidak berlaku dalam rangka peleburan. Keempat, setelah perusahaan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perusahaan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Kelima, apabila jangka waktu yang dimaksud pada nomor 4 telah dilampauinya, bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perusahaan dan atas permohonan dengan pihak berkepentingan, maka pengadilan negeri dapat membubarkan perusahaan tersebut. Keenam, ketentuan yang mewajibkan perusahaan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dana, penyelesaian dan lembaga lainnya yang diatur di dalam perundang-undangan pasar modal. Selanjutnya, dalam membuat akta pendirian, maka para pendiri harus memperhatikan kelengkapan data, meliputi 1. Nama perusahaan, minimal 3 nama perusahaan yang ingin didirikan. 2. Data lengkap nama para pendiri perusahaan sesuai dengan KTP. 3. Tempat dan kedudukan perusahaan serta alamat lengkap. 4. Besarnya modal dasar perusahaan. 5. Data pemegang saham dan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. 6. Maksud dan tujuan bidang usaha. 7. Data susunan pengurus perusahaan atau direksi dan komisaris. 8. Melampirkan KTP para pendiri perusahaan. 9. Melampirkan NPWP pengurus. 10. Surat kuasa apabila pendirian perusahaan dikuasakan. Adapun tahap-tahap dalam melengkapi legalitas perusahaan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, yaitu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 2. Menyusun akta pendirian perusahaan yang meliputi nama perusahaan, daftar pemilik, proporsi kepemilikan saham, bidang usaha KBLI, serta struktur organisasinya yang nantinya akan ditetapkan oleh perusahaan. Ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan yang dilakukan oleh notaris ke Kemenkumham RI untuk kemudian disahkan dengan surat keputusan pengesahan dan pendirian badan hukum. Selanjutnya, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Kemudian, mengurus nomor induk berusaha sebagai bentuk izin
usaha besar dasar. Pada bagian ini, calon pengusaha bisa mengurus sendiri di online single yang dikelola pada badan organisasi penambahan modal. Lalu, mengurus perizinan selanjutnya yang meliputi izin usaha dan izin komersial. Yang terakhir, mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan atau BP Jamsostek. Lalu kita masuk kepada penentuan urusan perusahaan. Yang pertama, rapat umum pemegang saham itu memiliki wewenang sebagai berikut: menerima dan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang berasal dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya, tertulis pada pasal 13 ayat 1. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseorangan yang dilakukan semua anggota direksi. Menentukan perubahan anggaran dasar, tertulis pada pasal 19 ayat 1. Memberikan persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseorangan, tertulis pada pasal 38 ayat 1. Menyerahkan kewenangan pada Dewan Komisaris guna menyetujui keputusan RUPS atas pembelian dasar, atas pembelian kembali atau pengalihan saham yang dikeluarkan perusahaan pada pasal 39 ayat 1. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal perusahaan asal. Lalu menyetujui rencana kerja tahunan apabila ada penentuan demikian, pasal 64 ayat 1. Lalu kita masuk ke direksi. Memiliki wewenang sebagai berikut: menjalankan kepengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Kedua, menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab direksi ditetapkan oleh keputusan pada RUPS. Nomor 3 yaitu komisaris. Nah, adapun fungsi komisaris yaitu sebagai fungsi pengawasan atau audit keuangan. Nah, pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perusahaan sebagai alat suatu satuan hitung. Maka uang itu merupakan ekspresi dan omset, aset, dan laba rugi yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan. Maka audit keuangan dalam perusahaan harus diperhatikan dengan baik. Kemudian fungsi penasehat. Komisaris memberikan nasihat atau lebih tepatnya memberikan masukan yang bisa menjadi pertimbangan layak atau tidak kepada pihak direksi. Akan tetapi masukan yang diberikan oleh komisaris tidak mengikat kepada direksi, dalam artian direksi bisa saja menerima masukan komisaris, bisa juga sebaliknya. Kemudian perekrutan dan penetapan SDM. Nah, faktor-faktor mempengaruhi proses rekrutmen yaitu yang pertama, kondisi ekonomi negara secara umum yang relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan relatif lebih mudah untuk mencari karyawan baru, sebab para pelamar kerja jumlahnya lebih besar. Kemudian ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Misal, bidang teknologi komputer atau bidang cellular engineering. Kemudian faktor yang ketiga yaitu reputasi perusahaan. Suatu perusahaan cenderung akan lebih mudah mencari dan merekrut the best people jika perusahaan memiliki reputasi bagus, sehingga the best graduate akan berlomba-lomba bekerja di perusahaan tersebut, seperti perusahaan Astra atau Microsoft. Beberapa langkah atau tahapan dalam proses rekrutmen dan seleksi SDM antara lain yaitu mengidentifikasi jabatan yang lowong dan beberapa jumlah tenaga yang diperlukan.
mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan untuk memperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan. Kemudian menentukan sumber kandidat yang tepat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan, memanggil kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan, menyaring atau menyeleksi kandidat, kemudian membuat penawaran kerja, dan yang terakhir mulai bekerja. Sekian untuk presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.